Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baik, segenap peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita di sesi materi untuk program Sabar angkatan yang kedua, dan kita masih di pembahasan seputar mubtada dan khobar. Masih di pembahasan isim-isim yang rofa atau penyebab isim itu i'rabnya rofa. Ada beberapa yang sudah kita pelajari, di antaranya fa'il, kemudian naibul fa'il, ya. Kemudian kita sedang berusaha memahami poin yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada dan khobar. Jadi yang perlu diingat baik-baik Bapak Ibu bahwa mubtada dan khobar itu sepaket, ya. Kemarin sudah ada rumusnya, roda murah jenis lama. Ya, rofa keduanya, mubtadanya ma'rifah, jenis dan bilangannya harus sama. Nah, kemudian di sini berarti yang harus dipahami gitu itu perlu diingat, karena kemarin masih ada yang mungkin belum ingat sepenuhnya bahwa mubtada dan khobar itu rofa. Mubtada dan khobar itu penyebab isim menjadi rofa. Berarti ya wis rofa ngono wae ya. Jadi kayak semisal kayak fa'il lah. Berarti kalau mubtada ya rofa. Kalau khobar juga rofa. Nggak tahu ini Mas Rofah ini bukan dari rofa nih. Ada Mas Rofah di sini bukan nih. Baik. Jadi poin ini harus benar-benar dipahami sehingga nanti akan memudahkan kita membacanya. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tinggal digandengkan dengan materi tanda-tanda i'rab yang sudah kita pelajari. Jadi tanda-tanda i'rab mulai dari isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim sampai al asmaul khamsah itu nggak boleh dilupakan ya. Itu harus diingat-ingat supaya nanti nyantolnya cepat. Jadi kan nyantolnya itu cepat karena sekarang kita sedang mempelajari sebab i'rab rofa. Jadi kalau sudah, oh ini mubtada, oh mubtada otomatis i'rabnya rofa. Nah, terus cara bacanya gimana? Yuk dilihat itu isim apa gitu. Oh, kalau isim mufrad, oh berarti tandanya pakai doma. Kalau isim musanna, oh berarti tandanya pakai alif, alif gitu ya. Atau rumusnya alif nun, gitu ya. Kalau jamak mudzakkar salim, oh rumusnya una, berarti tanda rofanya pakai wawu dan seterusnya. Jadi itu gandeng banget ya. Nah, harus benar-benar diingat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu untuk mempelajari seputar penyebab isim itu menjadi rofa, masih di pembahasan mubtada dan khobar. Nah, kemarin kita sampai di rahmatullahi wasi'atun ya kalau nggak salah ya. Contohnya rahmatullahi wasi'atun. Ini beberapa contoh mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu eh, rofa ini ya, isim rofa, ma'rifah jatuh di awal jumlah ataupun kalimat. Nah, khobar ya penjelasannya kayak gini. Dia nakirah, biasanya nakirah. Tapi nanti khobar ada macam-macam gitu ya. Baik, jadi kan dua-duanya rofa nih. Muhammadnya rofa, tolibunya juga rofa. Muhammadun rofa, tolibun juga rofa. Karena Muhammad dan tolib itu mubtada khobar. Nah, akan lebih mudah lagi ketika Bapak Ibu memahami maknanya. Bapak Ibu memahami maknanya itu akan lebih mudah menentukan, oh ini mubtada ini khobar. Ya, cara menentukannya kayak judul di awal ini loh. Jadi kalau mubtada itu isim yang sedang dijelaskan. Khobar itu yang menjelaskan. Ya, penjelasan tentang mubtada. Jadi ini poinnya. Kayak misal Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Muhammadun mudarrisun. Muhammad adalah seorang guru. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Nah, jadi Muhammad di situ dijadi mubtada, kemudian seorang siswa, seorang guru, seorang yang sedang berdiri, orang yang sedang makan, itu menerangkan tentang siapa Muhammad atau sedang apa Muhammad. Nah, itu khobar. Nah, kalau kayak gitu tuh, ya sudah berarti kemungkinan dia rofa keduanya. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Kalau yang ini saya yang baca ya. Baik, perhatikan contoh yang ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Contohnya adalah Umaru. Nah, kalau ini jelas ya. Umar. Umaru gitu ya. Isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Isim ini jelas. Dia isim, oke, satu.
Ma'rifat, oh iya, nama orang, dua, ya. Kemudian satu di awal jumlah atau kalimat, oh ya tiga. Berarti udah ini mubtada berarti kemungkinannya, gitu ya. Jadi kalau ada isim kok ma'rifat di awal jumlah, kemungkinan dia mubtada. Kalau kemungkinan besar mubtada, ya udah dibaca rofa aja, gitu ya. Nah, ada satu satu rumus sederhana Bapak Ibu yang bisa dipahami gini. Ketika kita membaca sebuah kalimat dalam bahasa Arab, kok yang muncul pertama adalah isim, kemungkinan dia mubtada. Jadi ketika apa namanya membaca sebuah kalimat, ketika ada kalimat yang muncul pertama, ketika eh oh gini aja, ketika ketika ada isim di awal kalimat, maka kemungkinan dia adalah mubtada. Ini rumus sederhana gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada isim di awal kalimat, maka kemungkinan, nah ini kok kemungkinannya, kemungkinannya, kemungkinan, kemungkinan dia adalah mubtada. Jadi kalau baca sebuah kalimat, kok ternyata di awal kalimat tersebut dia adalah isim, maka kemungkinan besar dia adalah mubtada. Ini kita taruh mana? Biar jelas. Nah, sini aja. Jadi ketika ada isim di awal kalimat, maka kemungkinan dia adalah mubtada. Makanya kalau kita perhatikan, semua contoh yang saya tampilkan di sini awalnya pasti isim. Ada isim, ya. Kemudian banyak. Ada isim ana Khalidun Zaidani hada baitur rahmah kitabun Umar ini al muslimatani. Semuanya itu isim, ya. Jadi ketika ada isim, ya, ketika ada isim Bapak Ibu, ketika ada isim berada di awal kalimat, kemungkinan besar dia mubtada. Kalau kemungkinan besar dia mubtada, berarti cara bacanya rofa, udah gitu ya. Cara bacanya pasti rofa. Tinggal dilihat ini isim mufrad apa bukan. Oh ini isim musanna atau bukan gitu. Tinggal dilihat dari 9 isim yang sudah kita pelajari salah satunya pasti ada. Ya. Misal ini Umar. Oh ini Umar isim mufrad ya, tapi kok dia oh iya, dia mamnu minas short. Makanya dia rofa pakai dhamma tapi nggak pakai tanwin. Gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ini perlu diingat-ingat. eh Pak Yus mau nanya. Oh iya nanti disimpan Pak Yus pertanyaannya. Misal. Baik, tadi kan kita lihat lanjutkan dulu ya. Umar, ya, berarti Umar kan isim di awal jumlah, ya. Isim ma'rifat di awal jumlah. Umar, ada apa dengan Umar? Nah, setelahnya itu kemungkinan akan dia menerangkan tentang Umar itu siapa, Umar lagi ngapain. Nah, itulah yang nanti akan menjadi khobar. Tinggal dicari tuh, mana kira-kira? Oh, Umar. Di sini ada koim. Koim itu artinya adalah orang yang berdiri. Berarti kan, oh Umar adalah orang yang berdiri. Oh berarti koim ini adalah keterangan untuk Umar. Berarti koim dia adalah khobarnya. Umar adalah orang yang berdiri. Berarti Umaru koimun gitu ya. Umaru koimun gitu ya. Saya lagi Umaru koimun. Umar dia mubtada. Rofa. I'rabnya berarti rofa, tandanya doma karena mamnu minasor. Qaimun, dia khobarnya Umar. Dia khobarnya Umar yang menerangkan Umar lagi ngapain dia adalah seorang yang berdiri. Berarti qaimun dia khobar i'rabnya rofa, tandanya doma karena dia isim mufrad. Gitu ya. Amamal baiti berdirinya di depan rumah. Oh, ini keterangan tambahan saja namanya muta'alik. Ini keterangan tambahan dan dia udah. Dia keterangan tambahan ya udah gitu aja. Ini mudhof mudhofun ilaih. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih gitu ya. Berarti makanya dia jar karena dia mudhofun ilaih ini. Yang ini amamanya mudhof. Poin pembahasannya ada di dua kata ini yaitu Umaru qaiman. Umar adalah orang yang berdiri. Lanjut, contoh berikutnya. Ada al-muslimah. Berarti kan ini kemungkinan besar mubtada karena isim di awal jumlah ya, apalagi ma'rifat. Kalau mubtada rofa, dilihat muslimah ini isim mufrad. Oh, berarti pakainya dhammah.
Makanya bacanya al-muslimatu gitu. Nggak pakai tanwin karena sudah ada alif lamnya. Ya, karena sudah ada alif lamnya. Berarti al-muslimatu, seorang muslimah itu ada apa? Kenapa dia jalisah? Jalisah itu artinya duduk. Berarti seorang muslimah itu sedang duduk. Oh, adalah orang yang duduk. Berarti jalisah ini adalah jalisah di sini dia jadi khobar. Khobarnya al-muslimah. Berarti al-muslimatu jalisatun karena nggak ada alif lamnya. Berarti jalisatun. Seorang muslimah itu adalah orang yang duduk. Alal kursi duduknya di atas kursi. Ini udah ya jar majrur. Yang ini majrur karena ada huruf jarnya. Tandanya kasroh karena isim mufrad. Udah jelas. Kalau ini tambahannya. Tapi yang khobar itu yang jali satu. Ya irobnya rofa, tandanya dhamma karena isim mufrad. Terakhir nih, terakhir. Al muslimatani. Ada isim ma'rifat di awal jumlah, kemungkinan dia adalah mubtada. Berarti rofa. Rofanya, oh ini ada isim musanna. Berarti rofanya pakai apa? Rofanya pakai alif. Makanya bacanya al muslimatani. Nah, ada apa al muslimatani? Jalisatani. Nah, ini dia jadi khobarnya. Dia adalah dua orang muslimah itu adalah dua orang yang duduk. Berarti jalisatani ini jadi khobarnya al muslimatani. Ya, Bapak Ibu teman-teman perhatikan di sini kan jenis lama, jenis dan bilangannya harus sama. Makanya di sini kalau ini mudzakkar, ini khobarnya mudzakkar. Mubtadanya mu'anas, khobarnya juga mu'anas. Mubtadanya isim musanna, khobarnya juga isim musanna. Di sini mubtadanya isim mufrad, ini juga isim mufrad. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, ini contoh dari mubtada dan juga khobar. Ya, contoh dari mubtada dan khobar. Kita lihat rinciannya nih. Kalau ada yang masih lupa-lupa ingat, keterangannya ada di sini ya. Al muslimatani jalisatani alal kursiyyi. Al muslimatani di sini mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah alif karena isim musanna. Oke. Jalisatani dia jadi khobar, i'rabnya rofa, tandanya alif karena isim musanna. Oke, mudah ya. Berarti ini mubtada'nya, ini khobarnya. Kemudian ala ini huruf jar. Udah huruf jar mabni sukun karena ujungnya mabni itu dilihat ujungnya. Kalau ujungnya sukun ya berarti mabni sukun. Al-kursiyyi dia i'rabnya jar. Kenapa? Didahului huruf jar, tandanya kasroh karena dia isim mufrad. Gitu ya. Mudah kalau yang ini insya Allah. Ada lagi contoh kitab Muhammadin jadidun. Kitabu. Nah, dia dijadi mubtada, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad dan dia mudhof. Mudhof kemana? Muhammadin. Muhammadin ini jadi mudhofun ilaih, berarti i'rabnya jar, tandanya kasrah karena Muhammadin itu isim mufrad. Nah, tinggal kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ada apa dengan bukunya Muhammad? Oh, jadidun. Jadidun adalah baru, berarti ini khobarnya i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami gitu Bapak Ibu. Ini sederhana, pokoknya jangan terlalu dalam-dalam keluar dari penjelasan yang saya sampaikan gitu ya. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pembahasan baru seputar mubtada khabar, tapi setelah ini. Sampai di titik ini dulu, ada yang masih bingung apa enggak seputar mubtada dan khabar? Silakan boleh ditanyakan. Pak Yus tadi mau nanya apa Pak Yus? Ya, Dan, nanya, Dan. Silakan. Assalamualaikum, Dan. Sehat-sehat, Dan. Terus sabar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanya ini agak lagi nggak 100 watt ini. Nah, ya, alhamdulillah, moga-moga sehat, Dan. Amin amin. Ini Ya. tadi mau nanya ini tentang mubtada dan khobar, Dan. Ya. Ini mubtada dan khobar ini misalkan eh, ini satu pasangannya, Dan, ya. Maksudnya kalau setiap ada mubtada, pasti ada khobar gitu ya. Atau Iya betul enggak? betul betul. Jadi yang pertama tadi yang kedua ini yang isim jenis-jenis isim akhir ini yang nomor 6 itu kan bersambung dengan isim ma'rifah. Mudhof ke isim ma'rifah itu sama dengan mudhofun ilahi kayak gitu nggak ada? Berarti Iya kan betul jadi sekali. kemarin ada Jadi maksudnya itu nggak masalah bersambung itu. dengan maksudnya bersambung dengan isim ma'rifat itu yang jadi mudhofun ilaih adalah isim ma'rifat gitu ya. Jadi mudhof mudhofun ilaih itu kadang apa namanya? eh,
mudhofnya ke isim nakiro juga bisa. Tapi ketika mudhofnya ke isim nakiro ya dia nakiro aja. Tapi ketika mudhofnya ke isim ma'rifat maka dia berubah jadi ma'rifat. Nah, contohnya ini. Kali ini kan ini mudhof kitabnya. Nah, yang mudhofun ilaihi kan an-nahwi. Nah, an-nahwi ini kan ma'rifat. Kenapa ma'rifat ada alif lamnya? Ada alif lamnya. Makanya kitabu terhitung ma'rifat. Kenapa? Karena dia mudhof ke isim ma'rifat yaitu an-nahwi. Gitu ya. Jadi dia terhitung isim ma'rifat. Gitu Pak Yus. Nah, Oke. coba ada lagi Pak Yus? Sementara itu udah ini aja yang apa? Nggak terlalu dalam, udah pusing deh. Iya, iya, siap, siap, siap. Pokoknya intinya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Karena nanti kalimatnya jadi ambigu ya misal. Muhammad. Siapa Muhammad gitu ya? Ada apa dengan Muhammad? Kenapa gitu? Tapi kalau Muhammad dia adalah seorang guru gitu ya. Ya. Jadi kalimatnya sempurna. Kayak dulu kita belajar bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi itu nggak tahu kenapa dulu eh, Pak Budi itu sering banget disebut namanya. Ini Ibu Budi gitu ya. Tapi kalau itu kan kalimatnya lengkap. Kalau kita hanya mengatakan ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi kalau ini adalah ibunya Budi gitu. Ini Ibu Budi. Jadi lengkap. Lengkap kalimat. Mubtada khobar itu ini Ibu Budi itu mubtada khobar. Ini adalah ibunya Budi itu mubtada khobar. Kayak misal ini adalah pulpennya saya. Itu mubtada khobar. Oke, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Kita akan masuk ke pembahasan tambahan untuk mubtada khobar. Ya, ada ya? Bisa dipahami? Hmm. Baik. Kita akan lanjut pembahasan mubtada khobar akan ada tambahan seputar khobarnya. Kita fokus di khobar ya Bapak Ibu. Kita fokus di khobar. Jadi khobar itu ternyata dia bisa berbentuk jumlah. Khobar bisa berbentuk jumlah. Nanti kita akan kenalan dengan jumlah dalam bahasa Arab itu ada berapa. Tapi jumlah yang sudah sering kita gunakan adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dia itu tersusun dari fi'il. Nah, fi'il nanti ada fa'ilnya. Itu adalah jumlah yang sangat populer di teman-teman di level 1. Karena rata-rata di level 1 kita menggunakan jumlah fi'liyah. Masih ingat kan ya? Contohnya adalah Nasara Muhammadun Zaidan fil fasri misalnya. Kan Nasoro itu telah menolong. Nah itu yang dimaksud jumlah fi'il itu. Kenapa? Karena Nasoro itu fi'il. Jadi kalau ada fi'il itu jumlah. Saya ulangi, ketika ada fi'il itu jumlah. Namanya jumlah fi'il. Berarti kalimat itu kalimat tersendiri. Nah, khobar teman-teman itu bentuknya bisa jumlah. Khobar itu bentuknya bisa jumlah. Contohnya, contohnya adalah Muhammadun jalasa alal kursi. Ingat nggak tadi rumus sederhananya? Ketika ada isim di awal jumlah, kemungkinan besar dia adalah mub mubtada. Maka berarti oh ini Muhammad, berarti mubtada. Tinggal cari khobarnya. Ada apa dengan Muhammad? Ternyata setelahnya ada kalimat jalasa. Dia adalah orang yang duduk alal kursi di atas kursi. Berarti yang menjelaskan Muhammad itu adalah kalimat jalasa. Siapa Muhammad? Jalasa. Dia adalah orang yang duduk. Berarti jalasa di sini dia jadi khobar. Ya, kayak gini. Jalasa di sini dia jadi khobar. Dan Muhammad di sini dia jadi mubtada. Tapi ada yang janggal, ada yang berbeda. Kenapa? Kalau Muhammad jelas dia mubtada berarti i'rabnya rofa. Tandanya domah. Kenapa? Karena isim mufrad. Sedangkan khobar itu kan harusnya juga dia rofa. Tapi khobarnya di sini beda kok. Khobarnya bentuknya fiil. Fiil madhi. Nah, inilah yang disebut dengan khobar bentuk jumlah. Ketika khobarnya bentuk jumlah seperti ini, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, bisa. Tapi dia tidak kita katakan i'rabnya rofa.
sama seperti kayak isim domir dan lain sebagainya. Kita katakan menempati posisi i'rabnya rofa. Atau dalam bahasa Arabnya biasanya fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, menempati posisi i'rab rofa. Baik, kita coba baca keterangan yang ada di sini. Pada contoh di samping, ya, kata Muhammad itu sebagai mubtada. Sedangkan khobarnya adalah kalimat jalasa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi jalasa itu jumlah fi'liyah. Ya, kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il gitu ya. Jadi kalau ada fi'il fa'il itu pasti jumlah fi'liyah gitu aja. Baik, ya. Kita lihat keterangannya di sini. Muhammad. Muhammad dia jadi mubtada, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Ya, mudah kalau ini. Jalasa, jalasa ada apa dengan jalasa? Jalasa ternyata di sini adalah ya jalasa di sini fi'il madhi mabni fathah. Jadi kalau fi'il madhi itu semuanya mabni gitu aja ya teman-teman ya. Fi'il madhi itu semuanya mabni. Mabninya itu dilihat huruf terakhirnya dia harokatnya apa ya berarti mabninya pakai itu. Nah kalau jalasa kan fi'il madhi huruf terakhirnya itu pakai fathah. Makanya mabni fathah. Fa'ilnya domir mustatir tersembunyi takdiruhu huwa ya diperkirakan domir tersebut adalah huwa yang kembali ke Muhammad. Jadi di sini tuh ada domir huwa kembali ke Muhammad. Nah ini domir ini dia menjadi fa'il. Dia fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya jalasa. Pelakunya jalasa ya huwa. Huwa yang dimaksud adalah huwa yang kembali ke Muhammad. Berarti Muhammadun ya jalasa ya. Dia adalah orang yang duduk. Ya gitu ya. Oke, kemudian kembali ke Muhammad, sedangkan jumlah fi'liyah di sini sedang jumlah fi'liyah jalasa itu fi mahalli rafa'in menempati ya menempati i'rabnya rafa karena menjadi khobar. Dia jadi khobarnya Muhammad. Nah, kalau ala udah jelas nih huruf jar mabni sukun. Kursi ya i'rabnya jar karena di dalam huruf jar tandanya kasroh karena isim mufrad. Oke, sampai di sini ya Bapak Ibu. Ini pelajaran. Penting bahwa khobar itu bisa bentuk jumlah. Tapi nanti tidak kita katakan i'rabnya rafa, tapi kita katakan fi mahalli rafa. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jumlah dan jumlah itu ada berapa? Apakah semuanya bisa jadi khobarnya? Jawabannya bisa. Nah, lihat di sini. Jadi jumlah itu ada, paling tidak sebenarnya ada dua. Ini Pak Eko udah siap nanya ya, nanti. Saya selesaikan yang ini dulu Pak Eko. Gitu. Baik, perhatikan. Jadi jumlah itu ada, kalau di sini ada tiga ya. Yang satunya itu syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Tapi jumlah itu simpelnya ada dua. Jadi jenis-jenis jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah itu artinya kalimat. Jumlah itu artinya adalah kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalau kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, apa namanya, makna terjemahan dari kalimat yang itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Begitulah pokoknya ya. Mudah kok. Nah, jumlah itu ada dua, ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang tadi kita sebutkan adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi yang sedang kita pelajari itu mubtada khobar itu masuk ke dalam kategori jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan ismiyah? Karena memang tersusun dari isim gitu, didahului isim. Isim kan ya, mubtadanya isim, khobarnya juga isim. Makanya dia dikatakan jumlah iya. Contohnya adalah Muhammadun Thalibun. Dua-duanya isim. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammad jadi mubtada, Thalibun jadi khobar. Nah, yang kedua ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu ya diawali fi'il gitu aja. Tersusun dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau ada fi'il depannya ada fa'ilnya atau ada naibul fa'ilnya berarti itu jumlah fi'liyah. Ya, contohnya kayak tadi. Ya, kalau di sini Nasara Muhammadun Zaidan. Nasara itu fi'il. Ya, Muhammadun dia fa'ilnya. Zaidan di sini jadi maf'ulun
Nah, karena ini diawali fiil, maka ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah, tersusun dari fiil dan fa'il. Ada tambahan kalau di sini maf'ulun bihnya. Oke, itu jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu menyerupai jumlah. Ya, ada dua sebenarnya ya. Tapi kalau di sini dibahasnya satu, ya jar dan majrur. Jadi kalau kayak gini ini masuk dalam kategori syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah fil masjid. Nah, satu, dua, dan tiga, Bapak Ibu teman-teman, ini semuanya bisa menjadi khobar. Semuanya bisa menjadi khobar ya. Mulai dari ismiyah, fi'liyah, ataupun syibhul jumlah. Nanti kita akan kasih contohnya, ada di sini ya. Tapi sepertinya kita akan jawab dulu pertanyaan dari Pak Eko. Dan mungkin nanti untuk malam hari ini saya izin tidak bisa panjang-panjang ya. Karena ini sudah mulai apa namanya kerasa ini sepertinya. Baik, silakan Pak Eko, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Tat. Oke. Mohon maaf. Kalau contoh yang tadi itu, Mhm. eh, yang mana tadi ya? Muhammadun jalasa alal kursi itu apakah sama dengan yang sebelumnya itu al muslimatani jalisatani al kursi? Artinya itu juga disebut apa namanya tadi? Khobar yang berbentuk jumlah juga. Oh gitu, ya ya ya. Baik. Kemudian Itu saja Pak ya, Eko. ya. Yang kedua Oh yang kedua, yang kedua. terkait dengan jenis yang terkait dari jenis jumlah itu. Mungkin kalau Mhm. dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kelompok kata ya, Tat. Jadi terdiri atas beberapa kalimat, tapi menduduki satu posisi dalam kalimat. Iya, Terdiri ini. atas beberapa kata, tapi menduduki satu posisi dalam kalimat, sehingga dia bisa menjadi khobar. Terima kasih. Iya bisa 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 seperti itu. Mirip lah di bahasa Indonesia, mirip seperti itu. Misal, gini ya. Muhammad dalam bahasa pakai bahasa Indonesia ini misal. Pak Eko. Pak Eko sedang duduk di atas kursi. Nah, itu kan sedang duduk di atas kursi. Itu kan sedang duduk di atas kursi. Ada beberapa kata. Dan itu sedang duduk di atas kursi berdiri sendiri. Tapi itu menjadi keterangan dari Pak Eko. Nah, karena dalam bahasa Arab ada istilahnya kata kerja, berarti sedang duduk itu kan kata kerja. Nah, kata kerja masuknya jumlah fi'liyah. Dan dia berarti khobar bentuknya jumlah fi'liyah. Mirip. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang pertama, apakah sama antara yang Muhammadun jalasa alal kursi dengan yang misal al muslimatani jalisatani alal kursi ini? Eh, Sebenarnya sama dari sisi mubtada khobar, tapi khobarnya bentuknya beda. Saya tulis di sini, misal Muhammadun ya jalasa, Muhammadun jalasa alal kursi. Nah, apa sisi perbedaannya? Sisi perbedaannya ada pada khobarnya, Pak Eko. Kalau khobar yang di sini, kalau misal al-muslimatani atau yang al-muslimatu jali satu nalal kursi, ini khobarnya bentuknya isim. Dua-duanya isim. Kalau yang ini, yang ini isim mufrad, yang jali satani isim musanna. Makanya dia bisa kita katakan, oh ini i'robnya rofa, tandanya dhammah, karena isim mufrad. Yang ini isimnya musanna, i'rabnya rafa, tandanya alif karena isim musanna. Nah, berbeda dengan jalasa. Jalasa ini dia bukan isim, ya bukan isim, tapi dia fiil. Karena dia fiil tidak tidak bisa kita katakan khobar, dia jadi khobar i'rabnya rafa enggak. Karena khobar itu isim yang bisa di i'rab bukan khobar itu isim. Jadi khobar yang bisa di i'rab dengan tanda rofa itu adalah isim. Jadi kalau fiil dia nanti kita katakan fi mahalli rofa'in, menempati posisinya i'rab rofa. Jadi beda. Bedanya adalah bentuknya. Kalau ini fiil, kalau yang ini jalisatani isim. Secara makna ya mirip sebenarnya. Secara makna mirip. Cuman lebih lengkapan ini.
Kenapa? Karena jalasa itu sebenarnya nanti mengandung makna lain, yaitu makna telah. Berarti Muhammadun jalasa alal kursi. Muhammad dia adalah orang yang telah duduk di atas kursi. Itu keterangan tambahan dari fiil. Tapi kan itu belum kita bahas ya. Belum kita bahas secara mendalam karena itu nanti akan dibahas di level 4 masih lama lah. Gitu. Tapi intinya beda. Yang atas ini isim, yang bawah fiil. Gitu Pak Eko. Gitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Yang lain ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami nggih insya Allah nggih? Bisa dipahami. Sebenarnya ini pembahasannya seru Bapak Ibu. Pembahasannya ini sangat seru sebenarnya untuk mubtada dan khobar ini. Tapi sepertinya apa namanya? Saya untuk malam hari ini mohon izin tidak terlalu lama, tidak sampai jam 9 lebih karena apa namanya? Tadi saya sampai itu menjelang zuhur, sampai dari sini menjelang zuhur. Eh, jadi sepertinya agak butuh tambahan istirahat. Ya, saya berangkat dari Purbalingga hari Senin sore berangkat dari Purbalingga dan pulang tadi di sini. Jadi, memang nggak terlalu lama. Baik, begitu nih Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk ke contoh khobar bentuk jumlah. Kita masuk contoh karena ini butuh konsentrasi baik dari yang menjelaskan dengan ataupun juga yang mendengarkan gitu. Jadi yang menjelaskan supaya saya berusaha mudah-mudahan Allah berikan taufik supaya bisa memilihkan kata ataupun kalimat yang mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya berusaha untuk seperti itu insya Allah. Tapi ini kita akan coba bahas mungkin pertemuan yang akan datang mohon izin ya. Dan semoga tidak ada halangan. Kita akan jelaskan. Nanti ada tambahan lagi sebenarnya ya. Ada tambahan lagi. Sebenarnya tinggal dikit lagi nih ya. Tinggal dikit lagi. Tapi kok saya khawatirnya kurang konsentrasi nanti. Oke, gitu. Cukup nih Bapak Ibu atau mau lanjut? Cukup dulu Ustaz. Gimana Ibu? Cukup dan bisa istirahat. Oh, di. Ini mau tanya tapi bingungnya kita. Oh iya, boleh kalau tanya boleh lah. Boleh. Bapak, iya silakan. Ini kalau ini kan berarti ini fiilnya ini bisa ya fiil madhi atau fiil mudhari juga bisa ya. Bisa, betul betul sekali, betul betul. Masya Allah. Betul Pak Yus. Bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari. Nah, baik. Teman-teman, bagi yang belum paham, nggak usah khawatir salah pertanyaan ya. Saya nggak, insya Allah nggak akan menyalahkan pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah. Kadang kan ada yang mau nanya, ngonjok, yang mau salah nanya atau jangan-jangan pertanyaan saya itu sangat sepele, nggak usah khawatir seperti itu. Pertanyaan sepele pun kalau memang belum dipahami tidak apa-apa ditanyakan saja. Insya Allah saya nggak akan menyalahkan. Masa kayak gue ditakokna, insya Allah enggak gitu. Insya Allah enggak kayak gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang belum paham ditanyakan saja. Ya kalau ada yang belum paham ditanyakan saja. Nanti kita diskusikan. Nanti kita sampaikan insya Allah. Kecuali kalau materi-materi yang terlalu jauh saya kemungkinan tidak akan menjelaskan. Ya, tidak akan menjelaskan kalau materinya apa namanya pembahasannya masih nanti di level 4 masih nanti di level 5 biasanya saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Nanti paling mbok terlalu banyak maklumat yang sebenarnya itu bisa kita tunda. Baik, nah, barangkali demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk hari ini sepertinya kurang maksimal. Mudah-mudahan pekan besok bisa kembali maksimal seperti biasanya dan semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Sekarang mulai coba Bapak Ibu baca-baca Quran, baca hadis itu kalau ada isim yang punya tanda baik rofa nasab jer dari 9 isim yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim sampai al asmaul khamsah yang 9 isim itu. Nah, coba Bapak Ibu cek. Itu kemungkinan dia akan ada sebab-sebab yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Berarti kan kita sudah pernah belajar fa'il, naibul fa'il. Nah, sekarang mubtada khobar. Kita juga sudah pernah untuk yang nasab itu maf'ulun bih.
kita juga sudah belajar didahului huruf jar menjadi mudhofun ilaih. Nah, ini ada 7 poin yang sudah kita pernah pelajari. Itu pasti salah satu ada nih. Bapak Ibu lihat, oh ini jar, kenapa? Di belakangnya, oh ternyata ada huruf jarnya. Kalau, oh ini ternyata rofa. Ketika dilihat terjemahannya, oh ternyata ini fa'il gitu ya. Oh ini fa'il, oh pantas dia rofa. Oh pakai gitu. Misal baca lagi, oh, oh ini ada isim di awal kalimat. Dilihat tandanya kok rofa. Oh berarti ini mubtada gitu ya. Oh mubtada. Nanti kalau kita sudah lengkap pembelajarannya minimal sampai di level 3 itu nanti Bapak Ibu akan mulai tercerahkan insya Allah. Ya, akan mulai terserahkan insya Allah karena sudah banyak maklumat. Oh, ini penyebabnya ini kenapa kok kayak gini kayak gini. Tapi saya minta Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita masuk level-level berikutnya, di level 1 dan apa yang sudah kita pelajari di level sebagian level 2 ini harus benar-benar diingat. Ya, poin-poin pentingnya harus benar-benar diingat. Jangan sampai terlupakan. Kalau level 1 tabel itu harus hafal. Tabel itu harus hafal. Ya. Kalau level 2 nanti poin-poin pentingnya. Insya Allah nanti di belakang ada rangkuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Nah, insya Allah kita berjumpa lagi di Kamis pagi ya. Kamis pagi insya Allah. Dan untuk pertemuan kemarin kita belum ada evaluasi ya. Mohon maaf kita belum nge-share evaluasi. Semoga nanti evaluasi bisa berjalan lagi seperti biasanya. Ya, evaluasinya libur dulu terapa-apa lah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.